Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih 2 hari ini rame ya. 2 hari ini rame, kita diramaikan dengan pernyataan Menteri Agama yang ketika dia ingin mempunyai kebijakan terkait dengan masalah toa ya, masalah pengeras suara azan ya. Namun ya, pernyataan yang dikeluarkan justru pernyataan yang mengeluarkan riak-riak ya, kontroversial, dan ini sangat menyinggung umat Islam dan bisa dikategorikan sebagai pelecehan agama. Dia mengatakan bahwa suara azan itu ya seperti gonggongan anjing. Nah, ini perkara yang sangat menyakitkan karena ini terlontar dari mulut seorang muslim ya, dan seorang menteri agama tentunya, yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya menjadi figur yang bisa melindungi semua agama-agama di Indonesia. Lalu sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersikap terkait dengan pernyataan menteri agama ini? Yang pertama, pernyataan ini adalah inkonstitusional. Ya, inkonstitusional. Ya, jadi ini pernyataan yang cacat hukum. Ya, kenapa saya katakan cacat hukum? Yang pertama adalah bahwa pernyataan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2 yang mengatakan negara menjamin kemerdekaan penduduknya, tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya dan beribadah berdasarkan agama dan keyakinan tersebut. Ya, di dalam Islam ya, toa ya, azan itu adalah bentuk daripada syariat untuk memanggil orang untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu. Maka hari ini kita lihat ya, bahwa azan itu nggak bisa kemudian dikecilkan volumenya biar tidak mengganggu umat di luar muslim, misalkan di luar umat Islam, tidak bisa ya. Dan azan itu toa taruhlah toa di sini ya, kita azan dengan menggunakan toa merupakan al-urf yang sudah membudaya di Indonesia, dan al-urf ini adalah al-urf yang diperbolehkan ya, tidak melanggar syariat. Makanya hal-hal yang melarang terkait dengan penggunaan toa, mengeraskan toa dan yang lain-lainnya hanya berdasarkan pertimbangan bahwa ya umat di luar Islam nanti terganggu. Perkataan yang hanya kalau saya mengatakan ini perkataan yang tidak berdasar ya, tidak berdasar terkait dengan masalah itu. Banyak hari ini ya, di daerah saya, komunitas perumahan saya ya, ada orang-orang muslim ya, kita hidup berdampingan dengan orang-orang non muslim. Ya, mereka setiap hari mendengarkan azan, mereka mereka tahu bahwa umat Islam kemudian dipanggil untuk melaksanakan ibadahnya dengan azan tersebut, ya, dan mereka tidak pernah protes, ya, ya. Lalu atas dasar apa Pak Menteri Agama ini kemudian mau mengecilkan volume suara toa ya, yang dianggap mengganggu dan kemudian disamakan dengan gonggongan anjing ya. Jadi tidak ada di komunitas muslim, di lingkungan yang kita semuanya hidup berdampingan, umat Islam dan umat Kristen misalkan, kemudian ada protes terkait dengan masalah itu, tidak ada ya. Maka perlu dicurigai ini ya, perlu dicurigai perkataan Pak Menteri ini ya, ini atas pesanan siapa ya, atas permintaan siapa ya. Kalau misalkan ada orang-orang non muslim, taruhlah Kristiani, yang terganggu, makanya harusnya dia hidup ya dan tinggal di lingkungan bukan muslim ya. Karena muslim dengan syariatnya yang dilindungi oleh agama, yang dilindungi oleh undang-undang, berhak untuk melaksanakan peribadatannya secara maksimal ya.
Azan dengan toa kalau perlu disiarkan ya secara keras itu memang syariat. Sebagaimana dulu misalkan Bilal bin Rabah ketika diutus Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan, ya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan, dia naik sampai ke menara. Kenapa? Agar suaranya terdengar oleh umat muslim pada waktu itu. Maknanya seperti itu. Dan hari ini secara syariat semakin azan itu terdengar, misalkan lah ya 500 meter kalau azan itu bisa terdengar, itu bagus. Semakin banyak terdengar kepada umat Islam dan semakin banyak umat Islam menyambutnya untuk melaksanakan sholat ibadah, sholat 5 waktu, maka itu semakin bagus. Ya, maka Pak Menteri ini ya mengeluarkan larangan ini, larangan yang cacat hukum, ya, karena Undang-Undang Syirin mengatakan negara menjamin ya kemerdekaan tiap penduduknya untuk melaksanakan agamanya masing-masing, ya, dan untuk beribadat berdasarkan negara dan kepercayaannya itu. Ya. Jadi pernyataan Menteri Agama ini cacat hukum yang pertama. Yang kedua, mengandung unsur penistaan agama. Ya, suara azan disamakan dengan gonggongan anjing, jelas ya. Kalau kayak Khalil Nafis itu marahnya itu ya, marahnya itu karena sesuatu yang suci yang disyariatkan kemudian disamakan dengan sesuatu yang taruhlah binatang yang najis dalam perkara tersebut. Ya, nah ini adalah mengandung unsur, ya, mengandung unsur penistaan agama, mengandung unsur terkait dengan ya pelecehan agama. Dan yang menyedihkan, ya, yang menyedihkan hal itu dilakukan oleh Menteri Agama, ya, yang seharusnya melindungi semua agama termasuk agama Islam, tapi kemudian dia melakukan pelecehan tersebut sehingga ini berdampak mendapat reaksi yang sangat keras, ya, yang sangat keras dari umat Islam. Siapa yang mau ya syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, syariat yang agung, panggilan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, azan, ya, dan kemudian disamakan dengan gonggongan daripada anjing. Ya. Jadi dua ini, ya. Yang pertama Pak Menteri itu melakukan ya tindakan inkonstitusional, ya, tindakan yang melawan hukum, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, pasal 29 ayat 2, ya. Yang kedua, Pak Menteri ini terancam dengan tindakan melakukan penistaan agama, ya. Terus kemudian penghinaan terhadap agama, terutama di sini adalah agama Islam. Maka wajar kemudian ya ada beberapa komunitas umat Islam, tokoh-tokoh kemudian melaporkan Pak Menteri ini dengan pasal penistaan agama. Wajar, ya. Dan apa yang harus kita lakukan terkait dengan masalah ini? Yang pertama, ya, kita mendesak Menteri Agama untuk meminta maaf terkait dengan pernyataannya tersebut. Ya, mendesak Pak Menteri Agama untuk meminta maaf terhadap umat Islam terkait dengan menyamakan suara azan dengan suara anjing. Ya, kita tuntut Pak Menteri ini. Bila perlu kita melakukan aksi ya di Kementerian Agama untuk menuntut Pak Menteri ini meminta maaf terhadap umat Islam. Ya, seperti itu. Yang kedua, kita mendesak Kementerian Agama maupun kementerian yang lain tidak usahlah ikut campur dalam urusan agama yang sudah menjadi syiar daripada umat Islam. Tidak usah, ya. Dan ini harus dilakukan oleh pemerintahan. Semua menteri jangan menyinggung perasaan umat Islam. Ya, biarkan umat Islam beribadah dengan ajarannya yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, nah ini seperti itu. Dan yang ketiga, kalau misalkan Pak Menteri tidak minta maaf, terus kemudian pemerintah tetap melakukan kebijakan-kebijakan seperti ini, maka Pak Menteri ini kita bisa minta untuk mundur sajalah. Ya, tidak layak memimpin umat Islam. Ya, kalau perkataannya menyinggung umat Islam, tidak layak memimpin umat beragama jika perkataannya kontroversi dan mengadu domba antara satu agama dengan agama yang lain. Biarkan, ya, biarkan semua agama yang di Indonesia ini beribadah dengan agamanya masing-masing, dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya. Umat Islam beribadah dengan keyakinan dan kepercayaan agama Islam. Umat Kristiani beribadah dengan agama dan keyakinan Kristiani. Begitu pun sama semuanya. Jangan diganggu-gugat. Ya, yang sudah menjadi aturan-aturan di masyarakat, jangan berusaha untuk diganggu-gugat. Ya. Jadi azan dengan toa, suara yang besar itu sebelum Belanda datang itu sudah berkumandang. Ya. Jadi sebelum Belanda datang, azan itu sudah berkumandang di negeri ini dengan keras, dengan suara yang nyaring.
ya. Jadi ketika pemerintahan Belanda saja ya, kemudian azan itu berkumandang dan yang lain-lainnya, dan berusaha dicegah penyebarannya itu ya oleh pemerintahan Belanda, maka hari ini ya ketika azan itu ya berusaha untuk diambil, khawatir ini adalah upaya untuk pelemahan terhadap umat Islam ya. Kita tahu bahwa dulu ya kita punya sejarah gitu ya terkait dengan sejarah Turki yang kemudian azan ya diganti, direvisi dengan bahasa Turki tersebut. Nah, kita khawatir terkait dengan masalah ini. Maka umat Islam ya, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengawal kebebasan beragama kita, membebaskan semua agama untuk beribadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Terutama untuk umat Islam, maka kita kawal agama kita ini. Kita kawal agar jangan ada orang-orang yang berusaha mengutak-ngutik agama ini, ya, terkait dengan syariatnya, terkait dengan keyakinannya, terkait dengan ibadahnya, maka jangan kutak-kutik, termasuk para pejabat negara. Dalam perkara ini hari ini mungkin dilakukan oleh Kementerian Agama. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.